Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya nggak bahas lagi tentang masalah jualan produk digital. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang mau jualan produk digital tapi terkendala dengan yang namanya itu biaya admin. Seperti contohnya kalau misalkan mau jualan di ST, selalu di subscription karena per bulannya harus bayar. Atau teman-teman mau jualan di marketplace seperti Shopee, tetap aja kena biaya admin. Terus solusinya kayak gimana? Nah, di video kali ini, saya pengen sharing solusi yang mungkin tidak 100% ini bisa menjadi solusi terbaik, tapi ini bisa dicoba teman-teman ya, karena kebanyakan orang yang mempromosikan produk digital menggunakan cara seperti ini. Jadi caranya seperti apa? Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai bahas ke videonya. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngomongin tentang masalah landing page. Nah, ini jujur pernah saya posting di tweet saya, dan hari ini saya akan coba untuk bahas step by step lengkap tutorialnya. Dan landing page kali ini yang akan saya bahas menggunakan Neo WordPress. Nah, mungkin teman-teman baru dengar ya Neo WordPress itu kayak gimana. Dan ini baru saya nemu dan baru 2 ataupun kurang nggak salah itu 3 harian lah ya. 3 hari ataupun 2 harian itu saya mencoba, lumayan enak. Dan ini kita nggak perlu coding pokoknya. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa bikin landing page menggunakan Neo WordPress kali ini, langsung aja kita mulai bahas step by stepnya. Nah, yang pertama saya pengen kenalin dulu Neo WordPress itu kayak gimana. Jadi, selama saya searching ataupun surfing di internet teman-teman ya, ini saya menemukan dari websitenya itu Biznet.io. Jadi tanpa banyak basa-basi saya langsung coba aja. Nah, jadi yang saya suka di sini yaitu kita bisa dapat gratis domain .co.id hingga .com, yang dimana ini adalah domain yang paling banyak digunakan. Selain itu juga di sini ada beberapa fitur yang sangat dibutuhkan bagi saya, seperti contohnya itu website assistant, yang dimana kita bisa membuat website secara langsung. Jadi pakai AI, ini lebih enak lagi. Nah, ini untuk kelebihannya. Jadi di sini kita bisa menggunakan harga yang paling murah, yaitu 50.000 terlebih dahulu. Jadi intinya Neo WordPress ini tuh kayak semacam WordPress tapi udah di setting yang kita butuhkan. Kalau misalkan WordPress bawaan itu kan kita harus install plugin dan yang lain-lain. Kalau yang ini udah disediakan kayak semacam WooCommerce teman-teman ya. Terus kita juga disediakan sama yang namanya itu beberapa fitur yang dimana kita bisa bikin landing page-nya. Nah, kita langsung aja mulai. Yang pertama saya pengen jelasin dulu buat teman-teman gimana cara daftarnya. Jadi sebetulnya gampang banget untuk daftarnya. Kalian bisa langsung klik aja login di sini ya di bagian websitenya. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Oke, di sini kalian bisa daftar terlebih dahulu ya. Daftarnya di sini seperti biasa kalian masukkan namanya, misalkan di sini nama Adang. Nah, kalau misalkan sudah di sini kita langsung aja buat akun. Oke, langkah selanjutnya di sini kita tinggal periksa aja email dan kita langsung login. Jadi kita masukkan email yang sudah kita daftarkan tadi dan jangan lupa juga untuk passwordnya. Nah, kebetulan di sini saya udah daftar dan udah verified juga, kita tinggal login aja. Dan di sini kita disuruh untuk minta kode ya. Jadi kita masuk dulu ke email dan kita cari dulu kodenya. Setelah itu kita masukkan ke sini dan kita langsung authentic ya. Jadi kita sinkronkan dan kita tinggal tunggu masuk ke dashboardnya. Nah, sebelum kita bahas ke inti videonya, jadi saya di sini pengen menunjukkan dulu hasil landing page yang sudah saya buat meskipun ini belum sempurna. Jadi ini hitungannya itu buat teman-teman gimana sih tampilan landing page dari WordPress ataupun dari Neo WordPress tersebut. Nah, jadi kurang lebihnya itu tampilannya itu seperti ini teman-teman ya, tuh seperti ini. Ini untuk landing page yang sudah saya buat. Dan sebetulnya ini landing page itu belum sepenuhnya sempurna, tapi kurang lebihnya itu seperti ini. Nah, nanti kita akan coba untuk jelaskan landing page yang sudah saya buat. Kali ini kita akan jelaskan dulu bagaimana cara bikin websitenya, settingnya menggunakan Neo WordPress ini. Jadi kita balik lagi ya ke sini. Oke, jadi yang pertama di sini kalian harus isi dulu ataupun setting dulu alamatnya. Jadi silakan gunakan alamat lengkap teman-teman ya. Di sini saya akan coba untuk masukkan terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan teman-teman udah setting semuanya, kalian tinggal masuk aja ke bagian fitur web. Setelah itu kalian tinggal pilih yang Neo WordPress ini. Kalian tinggal klik Neo WordPress ini, maka di sini tampilan itu kosong ya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja. Dan di sini kalian tinggal masukkan. Misalkan saya akan masukkan seperti ini. Dan ini kita akan pilih yang ini ya, Neo WordPress. Dan ini cycle-nya kita pilih yang bulanan ataupun tahunan. Jadi kalau misalkan kita klik yang bulanan, maka harganya itu akan 50.000. Jadi ini per bulan teman-teman ya. Atau kalau misalkan teman-teman pengen digunakan dalam waktu 1 tahun, kita pilih yang annually ya, seperti ini. Tuh, totalnya itu 600.000. Sebagai bahan percobaan, kalian bisa menggunakan dulu yang 50.000 ini ya. Setelah itu kalian tinggal di next aja. Nah, di bagian next ini kalian tinggal bayar. Nah, ini ya untuk cara bayarnya itu bisa menggunakan ATM, bank transfer, dan kartu kredit. Jadi secara garis kesimpulannya untuk bikin landing page ini memang tadi sudah saya bilang ya di awal, ini nggak sepenuhnya itu bisa sempurna jawaban ataupun solusinya. Tapi yang jelas kita bisa menggunakan Neo WordPress ini untuk bikin landing page tanpa harus ada yang namanya itu biaya ya, meskipun per bulannya ada teman-temannya 50.000 aja. Tapi ini lumayan sih, worth it bagi saya.
Oke, di sini saya akan coba untuk order dulu ya. Oke, kalau misalkan ordernya itu udah selesai teman-teman ya, di sini kita tinggal tunggu aja pendingnya. Jadi dari yang awalnya pending itu kita harus tunggu sampai statusnya itu aktif. Nah, bagaimana cara menunggunya dan berapa lama untuk menunggunya? Sebetulnya itu nggak lama sih. Kalian tinggal sering aja refresh di sini. Nanti bakal otomatis si statusnya itu kembali aktif teman-teman ya. Nah, ini kita tunggulah 2 ataupun 3 menitan. Nah, di sini statusnya udah aktif ya. Langkah selanjutnya di sini teman-teman itu tinggal klik yang F ini ya, nama F-nya. Kalian tinggal klik ataupun nama AVS-nya dan di sini kalian tinggal login to sheet. Nah, nanti kan langsung diarahkan ya ke bagian tampilan WP admin dari WordPress-nya. Nah, di sini udah disediakan username sama password-nya. Jadi kalian bisa cek aja di masing-masing akunnya ya, itu sudah disediakan. Di sini saya akan login dulu. Nah, di sini udah ya, teman-teman. Di sini kita tinggal klik aja yang memperbaharui ataupun ingatkan akun nanti. Ini bebas ya. Di sini saya pengen semuanya itu fresh, jadi saya akan klik yang memperbaharui. Nah, tampilan itu seperti ini. Di sini kita harus perbaharui ya, kita klik aja yang ini. Sebetulnya ini apa ya, dibilangnya itu nggak harus juga ya, tapi ini sih terserah kalian. Saya selalu apa ya, pilih yang update terbaru sih, apapun itu, mau itu update OS ataupun update tentang masalah platform. Tujuannya untuk apa? Biar nggak terkena yang namanya itu device ya. Kita tunggu aja sampai semuanya selesai. Oke, di sini sudah ya teman-teman, update-nya itu seperti ini kurang lebihnya dan kita langsung aja eksekusi. Jadi tahap yang pertama, di sini kita harus cek dulu teman-teman ya. Semuanya apakah sudah terupdate ataupun belum, dan ini kayaknya ada update yang terbaru, gak apa-apa ya. Kita akan coba untuk masuk dulu ke plugin, kira-kira di plugin ini ada apa saja yang terinstall. Dan biasanya kalau misalkan WordPress bawaan biasa itu nggak ada yang terinstall ya. Dan di sini itu udah keinstall. Yang pertama di sini ada HTTP WordPress dan ini AI Assistant dan di bagian bawahnya ada Sheet Assistant teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya ketika kita udah update WordPress, di sini kita langsung aja buat landing page-nya. Caranya gimana? Gampang banget. Jadi kalian tinggal pergi ke bagian ini teman-teman ya. Kita refresh dulu ya sebentar. Jadi ini belum sepenuhnya itu aktif ya di bagian fitur-fitur yang ada di WordPress tersebut. Jadi kita tinggal tunggu aja beberapa menit. Jadi buat teman-teman tenang aja kalau misalkan udah menggunakannya WordPress ini, pengen muncul tuh si fitur AI untuk bikin landing page-nya itu udah langsung muncul. Nah, di sini ketika saya langsung refresh teman-temannya itu akan langsung masuk ke tampilan seperti ini. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke tahap yang pertama. Kita akan bikin landing page ya. Yang pertama kita masukkan dulu di sini ya e-commerce. Nah, ini teman-teman ya, kita pilih yang ini. Setelah itu di sini kita default ya. Kalau ini mau dikasih nama, misalkannya itu nama saya juga bisa ataupun nama website teman-teman, misalkannya itu website jual produk digital kayak gini ya, itu bisa. Dan langkah selanjutnya di sini kita tinggal next aja. Dan ini kalian bisa aktifkan ataupun enggak ya. Misalkan di sini saya pengen aktifkan ini aja dua ya teman-teman, ataupun sama yang ini deh ya, sama yang promote physical business. Setelah itu kita tinggal klik yang next. Nah, di sini si AI itu akan langsung otomatis membuatkan website yang sudah kita pilih di awal teman-teman ya. Nah, kurang lebih tampilannya itu akan seperti ini yang direkomendasikan. Jadi kalian silahkan pilih aja dulu websitenya itu yang kayak gimana yang kalian butuhkan. Misalkan kita akan ambil, saya butuh yang atasnya itu ada gambar teman-teman ya. Jadi kita akan coba untuk ambil dulu gambarnya itu kayaknya yang ini deh, bagus ya. Kita akan ambil yang ini, kita klik dulu. Dan di sini juga kalian bisa preview ya. Jadi ketika kita klik yang ini, terus kita klik next, itu nggak bakalan langsung otomatis dibuat. Ada previewnya terlebih dahulu. Nah, previewnya itu seperti ini kurang lebihnya. Nah, jadi ini adalah landing page yang sudah dibuat secara otomatis oleh AI-nya. Nah, di sini kalian tinggal klik yang next aja. Ini juga bisa kita tambahkan ya, misalkan testimoni, service, galeri, dan quotes. Nah, misalkan seperti ini teman-temannya tuh. Ini bakal otomatis bertambah. Dan di sini kita tinggal klik aja yang next. Dan kita tinggal tunggu websitenya itu dibuat oleh si Neo WordPress ini. Nah, sambil nunggu, saya akan coba jelaskan dulu tentang landing page yang sudah saya buat ini. Nah, jadi seperti ini landing page-nya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman tahu tentang fitur landing page, itu ada 3 hal ataupun 3 unsur yang perlu dipahami. Nah, di sini saya akan coba jelaskan secara singkat. Yang pertama ada topu, yang kedua ada mopu, dan yang ketiga itu ada bopu. Nah, apa ini maksudnya? Jadi, kalau misalkan teman-teman bikin landing page, itu nggak bakalan pusing. Jadi, kita bisa mengalokasikan ataupun mengkategorikan beberapa gambar ataupun beberapa hook yang bisa kita simpan agar si audiens itu dari awal baca sampai akhir itu mau ngeklik. Nah, di bagian topu ini bisa kita anggap sebagai top of funneling. Di atas itu teman-teman pengen ngasih
apa nih di atas, misalkan pengen kasih testimoni ataupun benefit. Kalau di landing page saya ini kurang lebihnya itu semacam testimoni teman-teman tuh ya, seperti ini. Ini penghasilan saya dari produk digital, kalian mau. Nah, di sini saya langsung menampilkan hasil penjualan saya menjual produk digital. Tapi kan produk digital itu banyak ya. Nah, di sini langsung aja saya bahas di bagian ini teman-teman ya. Mau saya kasih bocoran produk digital yang bisa cepat laku, keras, dan bisa dapat jutaan. Nah, di sini saya jelaskan apa-apanya teman-teman ya, seperti ini. Dan di sini saya langsung masuk ke yang bagiannya itu MOPU, Middle of Funneling. Nah, biasanya di sini itu ada penjelasan secara lengkap, seperti contohnya testimoni atau semacam harga, atau di bagian tengahnya itu bisa aja kebanyakannya itu kayak semacam review teman-temannya, ataupun tentang masalah. Itu bebas sih kalau misalkan di bagian MOPU ini. Kalian bisa cek lah landing page orang-orang yang suka ngiklan di Facebook, itu bakalan ketahuan tuh MOPU-nya kayak gimana. Nah, di sini itu MOPU-nya saya kasih semacam testimoni. Kalau misalkan saya mendapatkan penghasilan segini ya, kurang lebihnya 9 jutaan dari produk digital. Dan di sini saya langsung ngasih sebuah solusi. Yakin kalian gak mau cuma duduk di rumah jual produk digital bisa dapat jutaan per harinya. Jadi ini kayak semacam saya itu ngasih harapan teman-teman ya, harapan yang dimana mereka juga bisa, bukan cuma saya aja. Dan di sini saya langsung jelaskan poin-poinnya. Nah, di bagian ini itu saya anggapnya itu sebagai BOPU ataupun bottom of funneling. Di bagian atas sebagai promosi, di bagian tengah sebagai permasalahan ataupun solusi, dan di bagian akhir ini lebih ke call to action, yang dimana ketika mereka udah baca dari awal sampai akhir, dia akan langsung diarahkan ke beberapa opsi, seperti contohnya itu ke WhatsApp ataupun ke keranjang checkout. Nah, kalau saya ini lebih diarahkannya itu langsung ke WhatsApp. Kenapa harus di WhatsApp? Karena di WhatsApp bisnis itu kan udah ada katalog produknya teman-teman ya. Jadi ketika mereka cek itu bisa langsung check out di sana. Dan kelebihannya juga kita bisa menampung database orang-orang yang udah cek. Jadi kita bisa follow up nantinya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini untuk landing page punya saya. Nah, sekarang di sini kita udah masuk ke bagian tahapan seperti ini. Dan di sini kalian bisa cek-cek aja teman-teman ya apa yang harus dilakukan. Sebetulnya ini kalian bisa mengikuti step by step dari awal ya. Kita bisa klik yang start, kalian juga bisa edit homepage-nya kayak gimana. Nah, kita langsung aja ke poin ini teman-teman ya. Kita klik edit now seperti ini. Jadi landing page yang udah dibuat sama AI itu kita perlu rombak lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan sampai mengikuti semua yang sudah disuruh oleh AI. Nantinya iklannya itu nggak bakalan menarik. Nah, biar menarik kita harus paham dulu nih TOPU dan MOPU yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Ini kita masuknya itu ke sini ya teman-teman tuh. Seperti ini untuk bagian tengahnya. Jadi kita akan ambil secara keseluruhan aja deh ya. Kita masuk ke bagian sini dan kita pilih yang visit store. Nah, jadi tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita harus rombak lagi. Gimana cara rombaknya? Itu gampang. Kalian tinggal pilih yang edit sheet seperti ini. Dan biasanya ini akan langsung diarahkan ke bagian tampilan seperti ini. Nah, kita akan tunggu aja teman-teman ya sampai semuanya itu selesai. Ini kita refresh dulu. Oke, di bagian sini ini kita hilangkan beberapa opsi. Misalkan saya pengen menghilangkan di bagian ini teman-teman ya. Nah, kita bisa hilangkan yang bagian ini. Nah, untuk cara menghilangkan dan cara menghapusnya, kalian tinggal klik yang bagian option ini. Setelah itu kalian tinggal delete. Nah, nanti akan otomatis hilang teman-teman ya. Dan kita langsung balik aja teman-teman ya ke tampilan awalnya. Ini kita save dulu ya. Jangan lupa untuk di save ya. Percuma kalau misalkan kalian edit, hapus, itu nggak bisa ke save ya. Nantinya itu malah rugi. Nah, kita lihat tuh di bagian teks akhirnya itu udah nggak ada. Sekarang kita akan coba untuk ngedit di bagian tengahnya. Jadi untuk mengganti gambar kayak gimana, mengganti teks itu kayak gimana. Nah, kalian tinggal pergi ke edit sheet lagi. Edit pack juga bisa sih sebetulnya ya. Tapi saya lebih senang itu di bagian edit sheet ini teman-teman ya. Nah, saya akan coba praktekkan dan bahas ya. Sebetulnya simpel sih. Ini hampir sama seperti yang namanya itu Elementor Pro ya. Kalian mungkin tahu lah yang suka desain website pasti udah tahu sama tool tersebut. Tapi kalau misalkan belum tahu, fitur bawaan yang ada di WordPress juga itu sangat bermanfaat. Jadi kita tinggal tunggu aja. Ini lagi error nih teman-teman jaringannya, jadi agak sedikit nge-lag. Kita tunggu aja ya. Ini sampai masuk ke tampilannya. Oke. Nah, ini masih tampilannya seperti ini. Kita bisa kembali aja dulu teman-teman ya. Dan ini kita bisa langsung pergi ke bagian sini. Nah, kita pilih yang ini. Kita klik teman-teman ya si websitenya tadi. Ini kita klik continue. Nah, di sini kan ada tuh, ada area biru-biru kayak gini. Kalian bisa edit. Misalkannya itu kalian pengen ubah, misalkannya itu produk digital. Nah, bisa kayak gitu teman-teman ya. Ini juga dijelaskan kayak gitu. Ataupun dijelaskan. Nah, ini juga bisa kalian edit. Misalkan kayak gini. Buat kalian yang mau dapat penghasilan dari produk digital bisa cek LP ini kayak gitu. Ini contoh teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu nggak suka nih tampilan kayak gini, pengen dihapus, atasnya itu pengen gambar doang, itu bisa kalian tinggal klik aja. Ini kan udah area biru ya nih, udah area biru kayak gini.
Nah, kalian tinggal klik yang bagian titik 3 ini, option. Setelah itu kalian tinggal klik delete ataupun hapus. Dan ini langsung otomatis. Ini kan masih ada biru-biru kayak gini ya. Teman-teman tinggal klik aja option. Setelah itu kalian tinggal klik delete. Tuh, nanti akan tulisannya seperti ini ya. Ini juga sama nih. Ini juga klik aja delete teman-teman ya. Nah, sehingga areanya itu nggak ada. Terus gimana nih kalau misalkan kita pengen nambahkan teks di bagian atas? Seperti contohnya yang website saya ya, di bagian sini. Ini kan ada teks kayak gini ya. Itu gampang. Kalian tinggal klik yang bagian tambah ini. Setelah itu kalian tinggal pilih yang heading ya. Nah, di sini kalian tinggal drag aja ke bawah. Di sini tuh ada tuh garis biru kayak gini, kalian tinggal lepas aja. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Headingnya kita akan angkat ke atas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini barulah teman-teman itu bikin toponya, top of funnel-nya. Apa yang ingin dibawakan di top of funnel ini? Misalkan kayak gini, penghasilan jutaan dari produk digital. Kalian mau nggak? Kalian mau nggak? Saya ajarin. Nah, kayak gini. Ini sesuaikan aja sama produk yang ingin teman-teman jual. Bukan cuma produk digital aja ya, tapi masih banyak lagi. Nah, di sini ini kan tampilannya itu masih rancu ya teksnya. Untuk merapikannya itu gampang. Kalian tinggal pergi ke bagian ini, teman-teman ya, elegant. Terus setelah ini kalian tinggal klik dan pilih yang with ya, teman-teman. With ini kalian tinggal pilih tuh tampilannya seperti ini dan buat ke tengah seperti ini. Tuh, udah beres. Nah, ini untuk ganti gambar, kalian tinggal klik replace, setelah itu kalian klik yang upload image. Setelah itu kalian pilih deh gambar yang kayak gimana. Sebagai contoh, saya akan coba untuk upload gambar mana ya teman-teman, misalkan yang ini deh ya. Nih. Nah, kayak gini ya. Ini udah, dan setelah itu kalian tinggal edit-edit lagi. Caranya itu hampir sama ya. Yang pertama, kalau misalkan nggak sesuai ataupun nggak suka sama blok di bagian ini, kalian tinggal klik yang titik 3, setelah itu kalian tinggal delete ataupun hapus. Terus teman-teman pengen menambahkan beberapa opsi ataupun beberapa blok. Kalian tinggal klik aja yang tambah toggle blok ini. Setelah itu kalian tinggal sesuaikan. Misalkan di sini ya, kita akan coba klik dulu. Tuh, di sini banyak teman-teman ya. Ada di bagian teks, ada di bagian media. Kalian ingin menambahkan audio ataupun ingin menambahkan cover, galeri dan yang lainnya juga bisa. Dan di sini juga kalian itu bisa menambahkan beberapa produk ya. Nah, produknya itu seperti ini. Nah, seperti ini di bagian bawah teman-teman ya. Tapi harus diupload dulu untuk produknya. Di next video kita bahas ya. Jadi di sini kalian juga bebas ya untuk menambahkannya dan itu nggak premium ya. Jadi kalian bisa akses secara gratis. Dan mungkin kalian tahu kalau misalkan menggunakan WooCommerce ini itu kita harus setting ataupun harus install plugin. Menggunakannya WordPress itu kita nggak harus install teman-teman ya. Cukup kalian update aja WordPress-nya, menggunakannya WordPress itu udah langsung otomatis terinstall dan kita bisa menggunakan fiturnya untuk bikin landing page yang menarik. Nah, terakhir mungkin saya ingin menjelaskan bagaimana caranya kita menambahkan tombol. Oke, untuk menambahkan tombol gampang banget. Kalian tinggal cari aja buton di sini teman-teman ya, ataupun semacam tombol yang bisa diklik. Kita akan coba cari, nah yang ini ya teman-teman. Kita tinggal drag seperti ini dan kita tinggal pilih areanya mau di mana. Misalkan yang di sini ya, pengen dipilihnya. Kalian tinggal lepas mouse-nya, nanti akan otomatis seperti ini. Dan di sini kalian misalkan tambahkan yaitu chat lewat WhatsApp. Nah, kayak gini. Setelah itu di sini teman-teman tinggal ubah aja untuk areanya. Kita pilih ke tengah. Dan untuk linknya, di sini ya teman-teman, ini kita pilih yang ini. Kita pilih dulu ke sini. Oke, nah yang ini ya untuk bagian ke tengah. Dan di sini juga untuk menambahkan linknya, kalian tinggal pilih ya aja yang bagian ini ya. Terus masukkan linknya itu pengen link apa? Link WhatsApp, Telegram ataupun Facebook ataupun TikTok juga bisa lah teman-teman ya. Jadi silakan dimasukkan di bagian link seperti itu. Nah jadi seperti itu bikin landing page menggunakan Neo WordPress. Menurut saya pribadi ini lebih gampang. Kita tinggal paham aja tentang topo, mopo, dan bopunya. Kalau misalkan kita udah tahu topo, mopo, dan bopo, itu lebih gampang bikin landing page. Nah mungkin buat teman-teman yang masih belum paham tentang topo, mopo, dan bopo, tulis aja di kolom komentar, nanti saya akan jawab pertanyaannya. Dan mungkin itu saja di video kali ini, bagaimana caranya kita membuat landing page menggunakan Neo WordPress ini. Nggak perlu pakai coding juga, kalian udah bisa bikin landing page tersebut. Dan di dalam landing page-nya kalian bisa menjual produk digital ataupun produk fisik. Mau itu dropship, reseller ataupun jualan sendiri, itu masih bisa. Nah itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.